Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya oleh kemurahan dari hati Tuhan dalam keadaan situasi yang sulit sekarang ini untuk ibadah yang sulit atau ibadah yang terbatas, namun Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Selanjutnya saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live stream, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa, mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci, yaitu Rut pasal yang kedua ayat yang ke-20. Rut 2 ayat 20, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat perkataan sesudah itu. Ya, sesudah itu maksudnya sesudah menerima hasil tuaian yang dibawa oleh Rut dari ladang. Selanjutnya berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu. Sesudah itu maksudnya sesudah menerima hasil tuaian yang dibawa oleh Rut dari ladang, berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu. Puji Tuhan. Adapun perkataan Naomi itu dibagi dalam dua bagian. Adapun perkataan Naomi itu dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Yang kedua, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita melihat penjelasan dari dua bagian di atas. Yang pertama, penjelasan dari yang pertama, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Penjelasan dari yang pertama yaitu diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Perkataan Naomi ini menunjukkan bahwa Naomi telah memberkati Boaz dalam doanya. Puji Tuhan. Keterangan atau penjelasan dari yang pertama yaitu diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Perkataan Naomi ini menunjukkan bahwa Naomi telah memberkati Boaz dalam doanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian Naomi menjadi contoh dalam perkataan sehingga layak untuk menjadi ibu yang baik bagi Rut menantunya itu. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya, puji Tuhan. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika sama seperti seorang ibu. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika sama seperti seorang ibu. Ibu menunjuk seorang gembala sidang, tugasnya ialah mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan, ibu menunjuk seorang gembala sidang, tugasnya ialah mengasuh dan merawati anaknya. Istri pertama mengasuh sama dengan memberi didikan lewat nasihat firman. Mengasuh sama dengan memberi didikan lewat nasihat firman. Berarti sekali waktu seorang anak harus menerima teguran dan hajaran. Amin, saudaraku. Amin.
Jangan kita nyaman dengan pemberitaan firman yang sifatnya dongeng, nenek tua, tahayul, dan lain sebagainya. Strip yang kedua, merawati sama dengan menyembuhkan dan membalut segala luka atau lahir batin sehingga seorang anak mengalami pemulihan. Merawati sama dengan menyembuhkan dengan membalut segala luka dalam kurung lahir batin sehingga seorang anak mengalami pemulihan. Puji Tuhan, berarti supaya kita boleh mengalami pemulihan, kita butuh seorang ibu. Itulah gembala sidang, karena tugasnya selain mengasuh juga merawati hidup rohani kita. Jadi tugas dari seorang gembala sidang adalah mengasuh dan merawati hidup rohani dari sidang jemaat. Puji Tuhan. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ya. Terus? Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Jerih lelah ke seorang gembala harus dihargai. Terus? Sementara kami bekerja siang malam, Ya. supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara Selain kamu. jerih lelah, bekerja siang malam, berarti ini sudah jelas doa. Berjaga-jaga dalam doa penyembahan untuk sidang jemaat. Terus? Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Puji Tuhan. Praktek sebagai seorang ibu yang baik dalam kasih sayang yang besar. Strip pertama, rela membagi Injil. Dan strip yang kedua, rela membagi hidupnya terhadap sidang jemaat di Tesalonika yang telah dikasihi. Puji Tuhan. Dengan bukti dalam usaha dan jerih lelah, bekerja siang malam dalam pemberitaan Injil. Dalam usaha dan jerih lelah, bekerja siang malam dalam pemberitaan Injil. Amin, saudaraku. Saudaraku, bekerja siang malam, jelas ini adalah tugas dari seorang gembala sidang, yakni berjaga-jaga dalam doa penyembahan terhadap sidang jemaat. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebab itu sidang jemaat harus menghargai segala jerih lelah dari sidang jemaat, dari seorang gembala sidang. Harus juga menghargai gembala sidang dan menghormatinya, karena karena gembala sidang siang malam berjaga-jaga terhadap kawanan dombanya, yaitu sidang jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 11 sampai 12. Kamu tahu Ya. betapa kami Ayat seperti 10 terlebih dahulu. kamu adalah saksi. Ya. Demikian juga Allah. Ya. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Puji Tuhan, saudaraku, jemaat di Tesalonika betul-betul menyaksikan hidup daripada kehidupan daripada Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil itu. Ayat 11 sampai 12. Kamu tahu Ya. betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, Ya. telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, Terus, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. puji Tuhan. Namun dalam kesempatan yang lain, Rasul Paulus tampil sebagai bapa. Strip pertama untuk memberi nasihat, strip yang kedua dan menguatkan hati. Itu tugas dari seorang bapa, yaitu untuk memberi nasihat dan menguatkan hati dari sidang jemaat sebagai anak-anak rohani dari gembala sidang. Amin. Amin. Yang pasti mulut dari seorang ibu dan bapa sangat berarti bagi seorang anak, bagi sidang jemaat sebagai anak rohani, supaya ia hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan, yang memanggil ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Singkatnya, mulut dari seorang gembala sidang atau hamba Tuhan di tengah-tengah pengutusannya sangat menentukan masa depan dari sidang jemaat anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Singkatnya, mulut dari seorang gembala sidang
atau hamba Tuhan di tengah-tengah pengutusannya sangat menentukan masa depan dari sidang jemaat anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kalau hamba Tuhan, mulut hamba Tuhan sibuk berbicara perkara lahiriah, sebetulnya mengkhawatirkan, sangat riskan bagi hidup rohani anak-anak Tuhan, sidang jemaat, termasuk sangat riskan soal masa depannya, keselamatan hidup kekalnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang lanjut, dampak positif jika mulut seorang hamba Tuhan ada kebenaran. Dampak positif jika di mulut seorang hamba Tuhan ada kebenaran. Dampak positif jika di mulut seorang hamba Tuhan ada kebenaran. Maliaki 2 ayat 6. Maliaki 2 ayat 6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, Iya, di mulut seorang imam terus. dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dia terus. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, Iya. ia mengikuti aku, Terus. dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada Puji kesalahan. Tuhan. Jikalau pengajaran yang benar ada dalam mulut seorang hamba Tuhan, maka banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Amin, saudaraku. Amin. Kesalahan itu banyak. Itu dosa, baik itu dosa kejahatan maupun dosa kenajisan dan kefasikan-kefasikan yang lain. Akan beralih, akan berbalik dari situ. Jikalau memang pengajaran yang benar ada dalam mulut seorang hamba Tuhan tersebut. Selanjutnya, tanda pengajaran yang benar ada dalam mulut seorang hamba Tuhan. Tanda pengajaran yang benar ada dalam mulut seorang hamba Tuhan. Satu, kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Puji Tuhan. Haleluya. Memang seorang hamba Tuhan tidak boleh curang dalam perkataan. Amin. Puji Tuhan, apalagi berdusta tidak boleh. Puji Tuhan, curang aja tidak boleh, apalagi berdusta. Puji Tuhan. 2, dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti Tuhan. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti Tuhan. Dalam damai sejahtera sama dengan tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut di dalam menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dengan contoh teladan yang demikian, banyak orang berbalik dari kesalahan. Dengan contoh teladan yang demikian dari seorang hamba Tuhan, maka banyak orang berbalik dari kesalahannya. Ayat yang ke-7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, Ya, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. puji Tuhan. Terus, Sebab dialah utusan Tuhan Iya, semesta alam. dialah utusan Tuhan semesta alam. Perhatikan, singkatnya, jika bibir seorang imam memelihara pengetahuan, maka orang akan mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Puji Tuhan. Singkatnya, jika bibir seorang imam, jika bibir seorang hamba Tuhan betul-betul memelihara pengetahuan, maka orang akan mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya merindu dan terus berjuang untuk memelihara pengetahuan, sehingga mulut bibir ini selalu terucap pengajaran dari Tuhan. Maka nanti banyak orang mencari pengajaran dari mulut seorang hamba Tuhan yang senantiasa memelihara pengetahuan. Puji Tuhan.
Maka seorang hamba Tuhan harus banyak belajar dari sengsara salib. Dengan dengan banyak belajar, maka hamba Tuhan, seorang imam, pelayan Tuhan mempunyai pengetahuan. Amin, saudaraku. Amin. Nah, ini harus dipelihara dengan baik. Sebab itu seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak boleh bersungut-sungut, ngomel di dalam menyangkal dan memikul salibnya. Hanya dengan satu cara itulah kita memelihara pengetahuan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lebih jauh tentang mulut yang memelihara pengetahuan. Amsal 10 ayat 11. Lebih jauh tentang mulut yang memelihara pengetahuan. Lihat Amsal 10 ayat 11a, 13a, 31a, 32a. Amsal 10 ayat 11a, 13a, 31a, 32a. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Iya. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Ya. 13a, Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. 31a, Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. kemudian 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Puji Tuhan. Kesimpulan dari mulut, tentang mulut dan bibir dari seorang hamba Tuhan ialah, strip pertama, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mengapa demikian? Sebab mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Amin. Amin. Strip yang kedua, di bibir orang yang berpengertian terdapat hikmat. Mengapa demikian? Sebab bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lebih jauh lagi, Mazmur 37 ayat 30 sampai 31. Mazmur 37 ayat 30 sampai 31. Ya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mulut orang benar mengucapkan hikmat Iya. dan lidahnya mengatakan hukum. Iya, lidahnya mengatakan hukum terus. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Iya. Langkah-langkahnya Puji tidak Tuhan. goyah. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Puji Tuhan. Dan lidahnya mengatakan hukum. Adapun tandanya, adapun tanda-tanda hamba Tuhan yang demikian, adapun tanda-tanda hamba Tuhan yang demikian, strip pertama, karena Taurat Allah ada di dalam hatinya. Ya, tandanya Taurat Allah, strip pertama, Taurat Allah atau hukum Allah ada di dalam hatinya. Strip yang kedua, langkah-langkahnya tidak goyah. Langkah-langkahnya tidak goyah, menunjuk orang yang pasti di dalam hal mengikuti Tuhan. Menunjuk orang yang pasti di dalam hal mengikuti Tuhan. Sebagai contoh, kita bisa temukan itu dalam 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 12. Sebagai contoh, 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ya. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, Ya. sebagai rasul dan Ya. sebagai guru. Dipercayakan untuk pemberitaan Injil, dipercayakan jabatan penginjil, jabatan rasul, jabatan guru. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Iya, terus? Tetapi aku tidak malu. Iya, tidak malu menderita, memikul salib, tidak malu, tidak tawar hati, terus? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Iya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Yakin Tuhan berkuasa memelihara hidup seorang hamba Tuhan? Amin. Kita harus yakin.
Puji Tuhan, perhatikan baik-baik. Untuk pemberitaan Injil, kepada Paulus dipercayakan jabatan strip pertama sebagai penginjil, strip yang kedua sebagai rasul, strip yang ketiga sebagai guru. Dan untuk panggilannya itu ia rela menderita tetapi ia tidak malu. Dan untuk panggilannya itu Rasul Paulus rela menderita tetapi ia tidak malu. Amin. Amin. Tidak malu. Mengapa demikian? Jawabnya, karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Mengapa demikian? Jawabnya, karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Jelas ini menunjukkan langkah-langkah yang tidak goyah. Berarti mengikuti Tuhan di dalam kepastian. Amin, saudaraku. Amin. Karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Jelas ini menunjukkan langkah-langkah yang tidak goyah, berarti mengikuti Tuhan di dalam kepastian. Tidak sedikit orang Kristen malu saat menyangkal diri dan memikul salibnya, malu saat merendahkan dirinya di hadapan orang. Amin, saudaraku. Amin. Malu. Jangankan banyak sekarang ini anak-anak malu merendahkan dirinya kepada orang tuanya. Puji Tuhan, malu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi Rasul Paulus, ia tidak malu sekalipun ia menderita. Karena ia tahu kepada siapa ia harus percaya. Jelas ini menunjuk kepada langkah-langkah yang tidak goyah. Dengan lain kata, mengikuti Tuhan dalam kepastian. Amin. Puji Tuhan. Dan Rasul Paulus yakin, kemudian Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya sampai kedatangan Tuhan kembali. Puji Tuhan. Singkatnya, Rasul Paulus adalah utusan Tuhan semesta alam. Ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, Ya, terus sebagai contoh ajaran yang sehat, ya. dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih Puji Tuhan. dalam Kristus Yesus. Paulus adalah gambaran. Singkatnya, kesimpulannya dari apa yang sudah kita baca, dari ayat-ayat yang di atas, ternyata Paulus adalah gambaran dari seorang ibu yang layak untuk menjadi contoh teladan. Amin. Yang layak untuk menjadi contoh teladan. Mengapa demikian? Sebab dari mulutnya keluar ajaran sehat dan selayaknya untuk dilakukan. Titik 2, strip pertama dalam iman, dalam kasih, dalam Kristus sama dengan pengharapan. Jadi sebab dari mulut Rasul Paulus keluar ajaran sehat dan selayaknya untuk dilakukan dalam iman, dalam kasih, dalam Kristus sama dengan pengharapan. Amin, saudaraku. Amin. Kita kembali untuk memperhatikan lebih jauh lagi tentang perkataan Naomi pada bagian yang pertama tadi. Kita kembali memperhatikan lebih jauh lagi perkataan Naomi pada bagian yang pertama. Perkataan Naomi pada bagian yang pertama. Untuk itu kita kembali membaca Rut 2 ayat yang ke-20. Rut 2 ayat 20 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Ya. diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Naomi berkata kepada Rut menantunya itu, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Perhatikan perkataan Naomi, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Singkatnya, dalam ucapannya Naomi memberkati orang yang telah memberkati Rut. Singkatnya, dalam ucapannya Naomi memberkati orang yang telah memberkati Rut. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, contoh diberkati untuk memberkati. Contoh diberkati untuk memberkati. Kejadian 12. Contoh diberkati untuk memberkati. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2.
Puji Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Abram dipanggil Allah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Ya. pergilah dari negerimu Ya. dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Terus dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. menjadi berkat. Puji Tuhan. Tuhan, singkatnya, Tuhan memanggil sekaligus membuat Abram menjadi strip pertama bangsa yang besar, strip yang kedua diberkati, strip yang ketiga membuat namanya masyhur, strip yang keempat menjadi berkat. Menjadi berkat. Amin. Amin. Ayat 3 dan 4. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati Nah. engkau Tuhan akan memberkati orang yang akan memberkati Abram, terus dan mengutuk orang-orang yang mengutuk sebaliknya engkau. mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram, terus Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat Iya. berkat. selanjutnya Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abram. Selanjutnya Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abram. Hal ini akan terjadi dari pihak Tuhan. Sedangkan dari pihak Abram, saudaraku, menghargai panggilannya. Dari pihak kita mau belajar untuk menghargai panggilan. Amin. Namun saudaraku, Amin. melayani Tuhan sesuai dengan karunia jabatan. Saudaraku, itu panggilan yang harus kita hargai dari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Hal yang senada akan kita alami dengan catatan mau menghargai panggilannya. Sama seperti Paulus, rela menderita demi pemberitaan Injil. Berarti, saudaraku, pemeliharaan dan pembelaan Tuhan nyata. 2. Strip pertama, bagi hamba-hamba Tuhan yang mau menghargai panggilannya. Strip yang kedua, bagi anak-anak Tuhan yang mau menghargai ibadah dan pelayanannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lanjut Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Kejadian 27 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, Ya. diberkatinyalah dia. Ya. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Bau padang yang diberkati. Ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit Embun dari langit. Terus dan tanah-tanah gemuk di bumi tanah-tanah gemuk. Terus dan gandum serta anggur Gandum. berlimpah-limpah. anggur berlimpah-limpah. Terus Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu ya, bangsa-bangsa takluk. Terus dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. suku-suku bangsa sujud. Terus Jadilah tuan atas saudara-saudaramu Tuhan atas anak-anak yang lahir dari rahim ibu. Terus dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. dia sujud menyembah. Terus Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. sebaliknya, Dan siapa yang memberkati engkau, puji diberkatilah ia. Tuhan. Berkat dari hak kesulungan yang diterima, yang diperoleh oleh Yakub dari Tuhan. Yang diterima oleh Yakub dari Tuhan. Yakni Allah akan memberikan kepada Yakub. Bagian yang pertama, 2. Strip pertama, embun yang dari langit. Jadi Allah akan memberikan kepada Yakub yang pertama, strip pertama, embun yang dari langit. Ini sama dengan pengurapan penuh dari Allah. Pengurapan yang penuh dari Allah. Amin. Strip yang kedua, tanah-tanah gemuk di bumi. Sama dengan lemah lembut dan rendah hati. Ini tanah yang baik. Amin, saudaraku. Amin. Strip yang ketiga, gandum yang berlimpah-limpah. Nah, ini menunjuk pembukaan rahasia firman Allah. Pembukaan rahasia firman Allah. Itu namanya gandum yang berlimpah-limpah. Strip yang keempat, anggur yang berlimpah-limpah. Menunjuk sukacita surga atau kasih yang berlimpah-limpah. Sukacita surga sama dengan kasih yang berlimpah-limpah.
Amin, saudara. Puji Tuhan, kalau sukacita di bumi tidak kekal. Habis uang, habis sukacita. Habis harta, habis sukacita. Tetapi sukacita surgawi, itulah kasih yang berlimpah-limpah, tidak berkesudahan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian bagian yang kedua. Bagian yang kedua, strip pertama, bangsa-bangsa takluk kepadanya. Bangsa-bangsa takluk kepadanya. Strip yang kedua, suku-suku bangsa akan sujud kepadanya. Strip yang ketiga, jadilah tuan atas saudara-saudaranya. Strip yang keempat, saudara-saudara seibu dalam kurung seibu akan sujud kepadanya. Saudara-saudaranya dalam kurung seibu akan sujud kepadanya. Strip yang kelima, siapa yang mengutuk Yakub, terkutuklah ia. Sebaliknya, siapa yang memberkati Yakub, diberkatilah ia. Yakub, sedangkan Yakub berganti nama menjadi Israel. Amin, saudaraku. Amin. Jadi bagian yang kedua, berkat yang kelima, siapa yang mengutuk Yakub, terkutuklah ia. Sebaliknya, siapa yang memberkati Yakub, diberkatilah ia. Sedangkan Yakub berganti nama menjadi Israel. Namun kita lanjut dulu. Sebelum kita lihat penguraian yang lebih jauh, kita akan membaca ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Puji Tuhan. Jadi berkat yang telah diterima oleh Abraham juga turun kepada Yakub oleh Ishak. Sebab Ishak adalah anak janji. Amin, saudaraku. Jadi Ishak berhak untuk menurunkan berkat kepada anaknya Yakub seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pernyataan yang demikian tidak disampaikan kepada Ishak. Tetapi sekalipun demikian, Ishak itu adalah anak janji. Itu sebabnya, saudaraku, Ishak berhak untuk menurunkan berkat yang sama kepada Yakub anaknya, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Amin, saudaraku. Amin. Ishak itu menunjuk anak janji. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi yang pasti, salah satu berkat dari hak kesulungan yang diterima oleh Yakub ialah, siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tadi Naomi memberkati Boas setelah ia menerima tuaian dari ladang yang dibawa oleh Rut. Naomi memberkati Boas dalam ucapan dan doanya. Amin, saudaraku. Amin. Perhatikan baik-baik, siapa yang memberkati, ia akan diberkati. Maka kita bersyukur. Kita akan terus, kita sidang jemaat tidak boleh berhenti berdoa. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, mendoakan supaya di mulut saya ini terdapat kebenaran. Amin. Dan mulut ini selalu memelihara pengertian. Amin. Dan pengetahuan, supaya akhirnya nanti bangsa-bangsa dan suku bangsa mencari pengajaran dari mulut ini. Amin. Sebab itu jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, manakala Tuhan taruh satu tanggung jawab di pundak kita. Dari situ kita banyak belajar untuk lantas memperoleh pengetahuan. Amin, saudaraku. Amin. Biar bibir ini memelihara pengetahuan. Amin. Puji Tuhan. Doakan terus ya. Amin. Selanjutnya mari kita memperhatikan peristiwa pada saat Yakub menerima hak kesulungan itu. Selanjutnya mari kita memperhatikan, menyimak peristiwa pada saat Yakub
menerima hak kesulungan itu satu peristiwa yang tidak boleh kita lewatkan. Peristiwa yang bersejarah ini sangat berarti dan berharga bagi kita, hidup rohani kita di hari-hari terakhir ini. Amin. Amin. Mari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Esau dan Yakub. Ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Ya. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Puji Tuhan. 30. Kata Esau kepada Yakub, Ya. berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, Ya. karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Edom. Terus. Tetapi kata Yakub, Ya. jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ya. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Ya. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Terus. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Terus. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ya. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Ya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan Puji itu. Tuhan. Singkatnya, Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya hanya demi sepiring kacang merah. Amin, saudaraku. Singkatnya, Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya hanya demi sepiring kacang merah. Apakah hak kesulungan itu? Apakah hak kesulungan itu? Sejenak kita melihat hal itu di dalam Keluaran 4. Keluaran pasal 4 ayat 22. Keluaran 4 ayat 22 dan 23, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Musa kembali ke Mesir. Musa kembali ke Mesir. Baca. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, Ya. beginilah firman Tuhan. Ya. Israel ialah anakku, Israel ialah anakku. anakku yang sulung. Langsung diakui. Terus. Sebab itu aku berfirman kepadamu, Ya. biarkanlah anakku itu pergi, Terus. supaya ia beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Terus. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, Ya. maka aku akan membunuh anakmu Ya. yang sulung. Puji Tuhan. Haleluya. Yakub yang berganti nama menjadi Israel diakui langsung sebagai anak sulung Tuhan. Diakui langsung sebagai anak sulung Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tanda hak kesulungan. Tanda hak kesulungan. Beribadah dan melayani kepada Tuhan. Tanda hak kesulungan, ibadah pelayanan. Sebab itu mari kita beribadah dan melayani kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu tanda hak kesulungan. Kalau kita tidak menghargai ibadah dan pelayanan, sama seperti orang Mesir mengalami kematian dari anak sulung mereka sampai anak sulung binatang. Tidak menjadi anak sulung kalau tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Amin, saudara. Amin. Jadilah anak-anak sulung. Amin. Berarti menjadi hak kesulungan. Berarti menjual hak kesulungan demi sepiring kacang merah sama dengan memandang ringan ibadah dan pelayanan. Berarti menjual hak kesulungan demi sepiring kacang merah sama dengan memandang ringan ibadah dan pelayanan. Setara dengan memandang ringan ibadah dan pelayanan. Singkatnya, Esau menjual yang rohani demi yang jasmani. Sedangkan Yakub menjual yang jasmani demi yang rohani. Puji Tuhan. Jadi sungguh berbanding terbalik. Dua anak kembar, tetapi sungguh berbanding terbalik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sikap Yakub dalam hal ini, sikap Yakub menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan rohani. Menjual yang jasmani demi yang rohani menunjukkan bahwa Yakub memiliki pandangan rohani atau pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Kalau saudara, kalau orang Kristen lebih mengutamakan yang lahiriah, perkara jasmani di bawah ini daripada yang rohani,
Itulah hak kesulungan atau ibadah dan pelayanan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pandangan rohani. Selain memiliki pandangan yang di bawah, pendek, tidak memiliki pandangan yang jauh, pandangan nubuatan. Pendek cara berpikirnya. Dan tentu mudah untuk dipengaruhi oleh yang tak suci. Itu sudah pasti. Amin, saudaraku. Amin. Dengan lain kata, mudah dan hanyut dibawa oleh arus dunia ini. Sedangkan sasaran dari pandangan rohani adalah sedangkan sasaran dari pandangan yang rohani adalah yang tak kelihatan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Ya. namun manusia batiniah kami dibaharui Ya. dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, manusia rohani terus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Ya. mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Ya. yang melebihi segalanya, Puji Tuhan terus. jauh lebih besar daripada penderitaan Puji kami. Tuhan, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang Ya, kelihatan, tidak memperhatikan yang kelihatan yang ada sekarang ini, perkara di bawah terus. melainkan yang tak kelihatan. Ini pandangan rohani terus. Karena yang kelihatan adalah sementara, Iya. sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Rasul Paulus memiliki pandangan yang rohani. Rasul Paulus memiliki pandangan yang rohani. Ia memandang yaitu memandang jauh ke depan. Sebab ia memandang jauh ke depan. Dengan lain kata, memandang apa yang tak kelihatan. Itulah kerajaan kekal. Amin, saudaraku. Rasul Paulus memiliki pandangan yang rohani, pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan, yaitu memandang apa yang tak kelihatan. Itulah kerajaan kekal. Amin, saudaraku. Amin. Kerajaan kekal. Tanda memiliki pandangan rohani. Ciri memiliki pandangan rohani. 1, tidak tawar hati. Sama dengan kuat dan teguh hati dalam segala pencobaan dan dalam segala menghadapi pergumulan di bumi ini. Tidak tawar hati. Amin, saudaraku. Amin. Sama dengan kuat dan teguh hati dalam menghadapi segala pencobaan dan segala pergumulan di bumi ini. Tidak tawar hati. Amin, saudaraku. Amin. 2, rela menderita untuk sesaat. Rela menderita untuk penderitaan sesaat. Itulah penderitaan ringan demi kemuliaan kekal. Puji Tuhan. Rela menderita untuk sesaat atau penderitaan ringan demi kemuliaan kekal. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita harus belajar dari sini semua. Kita harus belajar untuk supaya kita memiliki pandangan rohani. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat perihal Yakub. Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Perihal Yakub ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Iya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, Iya. seorang yang suka tinggal di padang. Iya. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Boleh yang baca 26. Sesudah itu keluarlah adiknya. Iya. Tangannya memegang tumit Esau, Iya. sebab itu ia dinamai Yakub. Iya. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Oh, 25 ya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, Iya. seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Tubuhnya jubah berbulu terus. Sebab itu ia dinamai Esau. Terus
Sesudah itu keluarlah adiknya. Ya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Terus Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, Ya. seorang yang suka tinggal di padang. Ya. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, Ya. yang suka tinggal di kemah. Seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. 28. Ishak sayang kepada Esau, Ya. sebab ia suka makan daging buruan. Daging buruan. Terus Tetapi Ribka kasih kepada puji Yakub. Tuhan. Perbedaan Esau dan Yakub. Dari sisi Esau adalah strip pertama seorang yang pandai berburu daging. Strip yang kedua seorang yang suka tinggal di padang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini jelas hari-hari yang terakhir, bukan? Amin. Oleh sebab itu, jangan kita sibuk hanya berburu daging seperti Esau. Waktu yang tersisa ini adalah waktu yang sangat tinggal sedikit, singkat. Mari kita pergunakan, manfaatkan dengan baik. Jangan malah sibuk berburu daging. Apalagi kita sudah melihat tanda-tanda yang jelas dari Tuhan, dari surga. Sekarang ini dunia ini sedang dilanda oleh wabah COVID atau virus corona 19. Itu sebuah tanda, sinyal yang baik. Puji Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu yang singkat. Amin, saudaraku. Amin. Jangan sibuk lagi berburu daging. Kemudian tempat bagi orang yang sibuk berburu daging ialah tinggal di padang. Puji Tuhan. Tinggal di padang. Puji Tuhan. Berarti jauh dari kemurahan. Tinggal di padang jauh dari kemurahan. Jauh dari pemeliharaan Tuhan. Padang menunjuk dunia dengan segala keinginan-keinginan yang terdapat di dalamnya. Antara lain, 1. Keinginan dunia, 2. Keinginan mata, 3. Keangkuhan hidup. Puji Tuhan. Itulah pribadi Esau secara singkat. Karena kita harus fokus memperhatikan perihal Yakub. Sebaliknya Yakub adalah seorang, strip pertama yang tenang, strip yang kedua yang suka tinggal di kemah. Suka tinggal di kemah. Mari kita simak dua perkara di atas tentang Yakub. Tentang seorang yang tenang. Yang tenang. Kita awali dulu dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen. Puji Tuhan. Judulnya adalah hidup orang Kristen. Seperti apa hidup orang Kristen yang sejatinya di hari-hari terakhir ini? Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat. Terus. Karena itu kuasailah dirimu Iya. dan jadilah tenang. Iya. Supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Tenang. Jelas itu menunjuk orang yang dapat menguasai diri. Ya, dan mengendalikan dirinya. Tenang, jelas itu menunjuk orang yang dapat menguasai dan mengendalikan dirinya. Berarti tidak liar seperti Esau, sibuk berburu daging di dunia ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kelebihan dari orang yang tenang ialah dapat berdoa. Kalau ada kabar berita, jangan cepat-cepat terganggu, kacau, tenang saja. Supaya dapat berdoa. Adapun tingkatan doa ialah, puji Tuhan, ini saya sudah sampaikan ketika saya masih mengajar SD, SLTP, dan SLTA. Adapun tingkatan doa ialah 1, doa permohonan. Ya, puji Tuhan, berarti memohon segala sesuatu yang diinginkan oleh seseorang kepada Tuhan. Meningkat yang kedua, doa syafaat. Ya,
Berarti bukan lagi mendoakan kepentingan diri, melainkan kepentingan orang lain. Meningkat lebih tinggi lagi, meningkat lebih tinggi. 3, doa syukur. Artinya dalam susah maupun senang tetap bersyukur. Bukan kepentingan diri, bukan kepentingan orang lain, tetapi mengucap syukur dalam segala hal, dalam susah maupun senang. Jadi mengucap syukur bukan hanya saja menerima berkat-berkat lahiriah, tetapi juga dalam memikul salib juga tetap mengucap syukur. Karena itu adalah tempat kita belajar di hadapan Tuhan, sehingga dengan olehnya kita memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Amin. Puncaknya adalah yang keempat, doa penyembahan. Yang Tuhan mau di sini adalah doa penyembahan. Puji Tuhan, doa penyembahan adalah tingkatan yang terakhir atau puncak dari doa. Kemudian penyembahan berarti penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Mengapa kita harus hidup dalam doa penyembahan? Mengapa harus hidup dalam doa penyembahan? Sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sudah nyata. Dengan wabah corona ini melanda seantero dunia, ini semua ini merupakan tanda bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang. Amin. Hiduplah doa dalam penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Puji Tuhan. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, silakan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Singkatnya, letak kekuatan kita adalah dalam tinggal tenang dan percaya. Sama dengan doa penyembahan. Amin. Sama dengan doa penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Jadi lutut adalah kekuatan kita. Amin. Jangan tinggalkan jam-jam doa, sebab itu merupakan kekuatan kita. Mulai dari sekarang, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, atau hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, mari kita mengandalkan lutut. Amin. Itu kekuatan kita. Doa penyembahan kita adalah kekuatan kita. Amin. Jangan tinggalkan jam-jam doa, tetap berlutut untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, apalagi seorang imam, tidak boleh banyak tidur. Tidur, tidak ada waktu jam-jam doa penyembahan. Tidak ada kekuatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebagai contoh, Daniel 3. Daniel 3. Sebagai contoh, Daniel pasal yang ketiga. Kita akan melihat dua contoh di dalam kitab Daniel. Daniel 3 ayat 1 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta Ya. dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Puji Tuhan. Dan semua orang harus menyembah kepada patung itu. Puji Tuhan. Saudara, di atas tadi saya sudah katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir untuk menghadapi pergumulan yang begitu berat. Berarti kalau hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, berarti pergumulan di hari-hari ini
sudah tidak sama lagi dengan pergumulan di berapa puluh tahun yang lalu. Pergumulan sekarang sudah jauh lebih berat dari tahun-tahun yang lalu. Maka kalau kita tidak segera berlutut di ujung kaki salib Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam doa penyembahan, maka kita tidak tertutup kemungkinan gereja Tuhan akan hanyut oleh arus dunia, akan terbawa arus sampai pada akhirnya dikuasai oleh antikris. Kalau kita perhatikan, boleh baca dulu Wahyu daripada 13. Puji Tuhan. Mari. Wahyu 13 ayat 1 dulu. Demikian firman Tuhan. Nanti kita kembali kepada kitab Daniel. Ya, silakan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, Ya. bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, singkatnya binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk antikris. Menunjuk antikris. Puji Tuhan, adapun wujudnya adalah bertanduk 10, berkepala 7, dan 10 mahkota di atas kepala. Puji Tuhan. Haleluya. 10 tambah 7 tambah 10 sama dengan 27. Seakan-akan menceritakan pribadi Yesus, seakan-akan menceritakan pribadi Yesus di dalam 4 Injil. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Perjanjian baru itu semuanya terdiri dari 27. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kita tidak boleh terkecoh. Di sini ditulis tetapi pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Tertulis nama-nama hujat. Artinya tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Menghujat kegiatan roh. Amin, saudaraku. Itulah yang disebut antikris. Nah, kemudian lihat, tetapi siasat dari setan tidak berhenti. Lihat ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ya. Terus? Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Iya. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Terus? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Iya, terus? Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung terus untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat setan tidak habis akal. Setan tetap memperdayakan nabi-nabi palsu untuk melanjutkan pekerjaan dari binatang yang pertama, itulah antikris. Dengan mengadakan banyak tanda-tanda dan mukjizat, bahkan bila perlu mereka menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang, sehingga dengan satu tujuan, untuk menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda tersebut. Saudaraku, praktek kesesatan nanti, praktek kesesatan dunia adalah orang-orang nabi-nabi palsu ini menyuruh mereka yang diam di bumi untuk mendirikan patung dan orang-orang. Ayat 14 baca dulu. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Kemudian nabi-nabi palsu ini berusaha menyesatkan orang-orang yang diam di bumi dengan tanda-tanda heran ataupun mujizat. Itulah menurunkan api ke bumi, dari langit ke bumi, terus yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Terus
Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi Ya. supaya mereka mendirikan Ya. patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap Ya. hidup itu. Setelah penduduk bumi disesatkan, dengan mudahnya nabi palsu ini memerintahkan kepada penduduk bumi untuk mendirikan patung. Tujuannya untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup kembali. Puji Tuhan. Jadi dunia dengan arusnya ini jelas untuk menghanyutkan hidup rohani anak-anak Tuhan. Sampai pada akhirnya juga nabi-nabi palsu akan berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang diam di bumi dengan jalan mengadakan tanda-tanda heran, tanda-tanda yang dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Selanjutnya binatang ini akan mendirikan patung, lalu orang-orang yang diam di bumi akan sujud menyembah patung dengan satu tujuan, untuk menghormati binatang yang pertama, itulah antikris, bukan menyembah kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalau memang hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, sudah secepat mungkin kita hidup di dalam doa penyembahan. Amin. Dunia sibuk hiruk dengan hiruk pikuk yang ada, dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala kesibukan yang ada di bumi. Kemudian dunia juga sibuk dengan wabah corona. Tetapi anak Tuhan harus hidup dalam tenang, harus hidup dalam doa penyembahan. Amin. Segera berlutut di kaki salib. Itu letak kekuatan kita. Alkitab tidak pernah salah. Amin. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Lanjut Wahyu 13 sampai 5, Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, Ya. sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu Ya. dibunuh. Ya. Kemudian, saudaraku, patung binatang itu dapat berbicara dan bertindak begitu rupa. Puji Tuhan. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Tetapi mereka yang hidup dalam tenang, mereka yang hidup dalam doa penyembahan, akan terluput dari pembinasa keji. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Ini letak kekuatan kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Iya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, Terus, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. terus. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, semua orang tanpa terkecuali diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi mereka. Puji Tuhan. Yaitu 600 sebagai cap materai dengan tanda 666. Mereka itu bebas menjual, dan mereka yang sudah menerima tanda, itulah cap meterai dari antikris itu, bebas menjual dan bebas membeli. Singkatnya, roh antikris itu roh jual beli. Itulah roh Esau. Menjual hak kesulungan demi yang lahiriah. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi di sini dikatakan, barang siapa yang bijaksana.
Itu jelas menunjuk kepada orang yang hidup dalam tenang, hidup dalam penyembahan. Orang yang hidup dalam penyembahan adalah orang yang dapat menghitung bilangan nama binatang itu. Sekarang ini kita bisa menghitung bilangan nama binatang itu. Kita mengetahui pergerakan daripada pekerjaan dari antikris. Jadi orang yang hidup dalam tenang, hidup dalam penyembahan adalah orang yang, dengan kata lain, adalah orang yang dapat adalah orang yang bijaksana, yang dapat menghitung bilangan binatang itu. Amin. Amin. Sebab itu jangan memandang ringan hak kesulungan. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lah, kita kembali kepada Daniel pasal yang ketiga ayat 2 Demikian firman Tuhan. sampai ayat 3. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, Ya. para penguasa, para bupati, para Ya. penasihat negara, Oh. para bendahara, para hakim, Ya. para ahli hukum dan semua kepala daerah Ya. untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Ayat 3. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah Ya. untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Puji Tuhan. Jadi saudara, antikris itu datang dari kalangan dari pemerintahan, bekerja sama dengan nabi-nabi palsu. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi Tritunggal dari setan itu naga, antikris, dan nabi-nabi palsu. Jadi antikris itu bukan semata-mata hanya datang dari gereja, dari dalam gereja, tetapi juga bekerja sama dengan pemerintahan negara-negara di seluruh bangsa-bangsa ini. Jadi satu kali nanti bangsa-bangsa akan bekerja sama di dalam hal globalisasi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kita sekarang hidup dalam tenang. Amin. Hidup dalam doa penyembahan. Senantiasa berlutut di ujung kaki salib Tuhan. Itu disitulah letak kekuatan dari orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang dapat menghitung bilangan nama binatang itu. Kalau malas menyembah, dia tidak punya kekuatan. Kalau liar tidak tenang, tidak punya kekuatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jelas ibadah dan pelayanan ini seharga dengan setetes darah salib Kristus. Mari kita lihat orang yang hidup dalam tenang, dalam penyembahan. Mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Boleh dulu ayat tadi, ayat 2 sampai 3, sekarang 4 dan 5. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Terus, Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar ini. puji Tuhan. Jadi, saudaraku, mereka sebelum terjadi penyembahan itu diawali dengan suara bunyi-bunyian, antara lain bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Puji Tuhan.
Saudara, jelas ini alat musik yang dapat mengikuti irama. Puji Tuhan. Saudaraku, antikris dan nabi palsu dapat mengikuti irama pelayanan kepada Tuhan. Sebab itu antikris dan nabi palsu ini begitu gesit dan tangkas, hampir nyaris manusia tidak bisa menebak sepak terjangnya, cara kerjanya, jikalau tidak hidup dalam penyembahan. Kalau hanya mengandalkan kekuatan ini, kita juga hanyut dan tenggelam oleh arus dunia sampai kepada arus antikris. Dari sini kita bisa melihat betapa gesit dan tangkasnya mereka, begitu cekatannya mereka dalam hal mengikuti irama, di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah setiap ibadah. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah kita akan melihat ayat 10 sampai dengan ayat 13. Sekarang bagian dari mereka yang hidup dalam tenang, hidup dalam penyembahan. 10 sampai 13. Tuanku Raja telah mengeluarkan Ya. titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, Ya. seruling, kecapi, Ya. rebab, gambus, serdam, dan berbagai Ini jenis bunyi-bunyian. Di atas tadi saya sudah sampaikan alat musik yang dapat mengikuti irama. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, dapat mengikuti irama, bisa menyerupai pelayanan kepada Tuhan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kepintaran manusia daging tidak bisa. Puji Tuhan. So itu ayo, semakin hari kita semakin menyerah untuk taat kepada kehendak Tuhan. Itulah penyembahan. Amin. Terus Harus sujud menyembah patung emas itu. ya, terus Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah Ya. akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. dia Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. orang Yahudi, Yehuda, kepadanya dipercayakan pemerintahan atas wilayah Babel. Siapakah mereka? Terus Yakni Sadrak, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mesak dan Abednego. Puji Tuhan. Terus Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. tidak peduli, tetap hidup dalam penyembahan. Orang bisa hirup dunia ini hirup pikuk, sibuk memburu daging, tetapi mereka tidak peduli. Tidak peduli. Amin. Amin. Tidak peduli. Amin, saudara. Amin. Tidak peduli. Kita bersyukur. Terus Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah puji Tuanku Tuhan. dirikan. Terus, ayat 13 terus. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya Iya. dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, Sampai 14 boleh? berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, Ya. apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Iya. Perhatikan. Sekalipun titah raja telah dikeluarkan, yaitu setelah mendengarkan suara bunyi-bunyian dari alat-alat musik di atas tadi, maka setiap orang besar kecil tua muda, kecil dan besar tua muda, hamba dan merdeka tanpa terkecuali harus sujud menyembah kepada patung emas yang ukurannya tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Saudara, dunia ini bisa hiruk pikuk. Dunia ini sibuk berburu daging. Tetapi kita harus sibuk hidup dalam penyembahan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa atas seisi rumah kita masing-masing.
keluarga kita yang jauh maupun dekat, supaya mereka jangan mengikuti hiruk pikuk dunia, jangan sibuk dengan berburu daging. Doakan jiwa mereka, doakan jiwa mereka. Jangan hidup dalam penyembahan yang tidak jelas. Yang ada ini nanti akan berlalu. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun ada konsekuensi apabila tidak menyembah patung emas itu, konsekuensi sekalipun dilemparkan ke dalam api, perapian yang sangat panas, sebagai konsekuensi yang tidak menyembah patung itu. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap hidup dalam penyembahan kepada Tuhan Allah yang hidup. Tidak ikut hiruk pikuk, tidak ikut sibuk dengan berburu daging seperti manusia duniawi yang hidup di bumi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu doa saya kepada seluruh sidang jemaat, supaya juga jangan mengikuti hiruk pikuk dunia ini. Jangan juga sibuk berburu daging. Yang ada ini akan berlalu nanti. Apapun konsekuensi dari pemerintahan antara bangsa-bangsa yang sifatnya mengglobalisasi. Puji Tuhan. Akhirnya kita baca dulu 23 sampai 25. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, Ya. lalu bangun dengan segera. Ya. Berkatalah ia kepada Boleh para baca menterinya, 22. karena titah raja itu keras, Ya. dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. 7 kali lebih panas dari dapur api, dapur-dapur di rumah masing-masing. Terus Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke Ya. atas. belum masuk aja ke dalam api sudah mati. Itulah orang-orang yang mengangkat ketiga orang itu. Terus Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. terus Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, Ya. lalu bangun dengan segera. Ya. Berkatalah ia kepada para menterinya, Ya. bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Ya. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ya. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Puji Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari dapur api manapun. Sehingga orang yang melemparkan ketiga Sadrak, Mesak, dan Abednego binasa, mati, terbakar api. Tetapi mereka tidak terluka bakar sedikit pun. Tidak ada luka bakar sedikit pun. Puji Tuhan. Menunjukkan bahwa lutut atau doa penyembahan adalah merupakan kekuatan kita di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Apapun konsekuensi, apapun bagaimanapun amarah dan geramnya dunia ini, lutut atau penyembahan jelas kekuatan kita. Kemudian di dalam perapian itu terlihat ada 4 orang, bukan saja 3 orang, tetapi terlihat ada 4 orang. Bahkan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Seperti anak dewa. Dulu disebut anak dewa, sekarang anak Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Anak dewa sekarang disebut anak Allah. Puji Tuhan. Siapa namanya? Yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia ada di dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit, dalam menghadapi segala persoalan. Yesus ada. Amin. Yesus ada. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 15 sampai 18. Sekarang jika kamu Daniel bersedia, 3 ayat 15 sampai 18. Baca. Sekarang jika kamu bersedia
demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Terus, Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. ya. Terus, Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga Ya. ke dalam perapian yang menyala-nyala. ya, terus. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Iya, dewa mana? Dewa mana? Puji Tuhan, dia tidak tahu. Dia tidak tahu anak dewa. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego Ya. menjawab Raja Nebukadnezar, Ya, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal tidak ini. perlu sibuk ditolong atau tidak ditolong manusia, tidak perlu sibuk memberi tanggapan. Amin. Yang penting hidup dalam penyembahan. Amin. 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 16 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ya. maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu Ya. dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya. Tetapi seandainya tidak, Ya. hendaklah Tuanku mengetahui, ya Ya. Raja, Seandainya tidak pun, lihat, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18, perhatikan. tetapi seandainya tidak, Seandainya pun tidak ditolong, terus hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, lihat keteguhan hati mereka. Terus bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku ditolong dirikan itu. atau tidak ditolong, hati kita kekeh untuk tetap menyembah Tuhan. Amin. Jangan tergiur dengan tawaran dunia. Yang sudah melayani Tuhan, jangan karena nanti tawaran dari luar negeri, tawaran dari mana-mana, tinggalkan pelayanan, habis rohamnimu nanti. Amin, saudaraku. Amin. Ditolong atau tidak ditolong, tidak perlu khawatir. Yang terpenting hidup dalam penyembahan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur. Anak Allah, Yesus namanya. Dia ada manakala kita dalam kesusahan. Amin. Dalam segala waktu dia ada untuk kita. Dia selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan. Tidak usah tergiur dengan tawaran dunia. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ya. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Satu kali nanti akan terjadi aniaya dari antikris. Kepala dipenggal. Bagi kerohanian yang belum sampai kepada, tidak sampai kepada puncaknya. Itulah penyembahan. Dan sebagian lagi diinjak-injak. Puji Tuhan. Sebagian lagi diinjak-injak seperti timbunan puing. Debu diinjak-injak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu harus kita ketahui. Jadi penyembahan sudah harus harga mati. Amin. Supaya lepas. Mungkin selamat, tapi kepala dipenggal untuk apa? Yang kita kejar sekarang ini lewat pengejaran mempelai, saya burung itulah penyembahan yang besar. Saya burung nasar yang besar, terbang tinggi, bagaikan asap dupa, naik tinggi di hadirat Tuhan. Itu saya burung nasar yang besar, doa penyat asap dupa, naik tinggi di hadirat Tuhan. Tidak sampai kepada penyembahan, tidak dapat saya burung. Tapi dipenggal. Yang anehnya lagi, ada yang binasa, diinjak-injak binasa. Kalau kepala digorok, selamat, dia masih bersyukur. Tapi yang kita kejar adalah puncak rohani, penyembahan. Amin. Ayat 30.
Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Sampai nanti Tuhan tinggikan kita di dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga dengan Daniel. Dia tetap berlutut menyembah Allah. Boleh kita baca. Daniel 6 ayat yang ke 10-11. Demikian firman Tuhan. Terus? Gua singa. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya, ke arah Yerusalem. Terus? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Demikian juga saudara, Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Dan itu merupakan kebiasaan. Bukan suatu aturan, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kerinduan yang mendalam. Sekalipun ada larangan dalam waktu 30 hari. Setiap orang tidak boleh menyembah Allahnya selain, coba baca ayat 9. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah Ayat 8 sampai 9. semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi dilarang, setiap orang dilarang untuk menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Raja Darius. Tetapi mendengar titah ini, Daniel tidak menjadi surut hatinya, tetap hidup di dalam kebiasaan rohaninya, yaitu berlutut, berdoa serta memuji Allahnya 3 kali sehari. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan oleh karena Daniel melanggar titah raja yang dikeluarkan, maka Daniel dilemparkan ke gua singa. Puji Tuhan. Tetapi lihat, apakah lutut atau penyembahan terdapat kekuatan? Ayat 21, ayat 20 sampai 23. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, Ya. bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, Ya. berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ya. Berkatalah ia kepada Daniel, Ya. Daniel hamba Allah yang hidup, Ya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Tekun 3 kali sehari, berlutut terus. telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Oh, itu kekuatan kita. Ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, Ya. Ya Raja, kekallah hidupmu. Ya. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa Ya. itu, Terus? sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, Iya. karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Terus? Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Puji Tuhan. Kalau kita hidup di dalam penyembahan yang benar, kita tidak bersalah kepada pemerintahan dunia. Perlu diketahui kita tidak bersalah kepada pemerintahan dunia, teramat lebih kepada Tuhan. Tetapi sekalipun dilemparkan ke dalam gua singa, Tuhan membela Daniel. Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Puji Tuhan. Saudara, dalam 1 Petrus 5 ayat 8, singa mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Sudah jelas itu nabi itu suara palsu dari nabi-nabi palsu. Tuhan bela kita semua. Amin. Tuhan bela dari antikris, Tuhan bela dari nabi-nabi palsu. Jelas penyembahan
adalah kekuatan. Maka penyembahan di hari-hari terakhir ini sudah menjadi harga mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa supaya Tuhan terus bukakan kembali rahasianya tentang suka tinggal di kemah.